Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6. Kami di sini akan memaparkan hasil penelitian kami tentang pengaruh inflasi dan pertumbuhan ekonomi terhadap tingkat pengangguran terbuka atau TPT di Provinsi Jawa Timur pada tahun 2003 sampai 2022. Adapun anggota dari kelompok 6, yang pertama ada Aisyah Rahma Izzati dengan NIM 4121032. Yang selanjutnya itu ada Adinda Nur Hasanah dengan NIM 4121061. Selanjutnya ada Ayu Lestari dengan NIM 4121091. Dan yang terakhir ada Hikmal Adi Prasetyo dengan NIM 4121179. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja pemaparan penelitian kelompok kami. Yang pertama, abstrak. Penelitian ini mengenai pengaruh inflasi dan pertumbuhan ekonomi terhadap pengangguran di Provinsi Jawa Timur. Ini penting untuk dilakukan. Berdasarkan permasalahan tersebut, pada penelitian ini adalah untuk mengetahui adakah pengaruh inflasi dan pertumbuhan ekonomi terhadap tingkat pengangguran di Provinsi Jawa Timur pada tahun 2003 sampai dengan 2022. Dalam penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif kuantitatif. Penelitian ini menggunakan data sekunder dalam bentuk runtun waktu atau time series, sehingga metode pengumpulan data atau jurnal dengan menggunakan program SPSS 22. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa inflasi dan pertumbuhan ekonomi secara parsial dan simultan pada taraf signifikansi 5% memiliki pengaruh signifikan terhadap pengangguran di Provinsi Jawa Timur pada tahun 2003 sampai dengan tahun 2022. Koefisien determinansi menunjukkan angka 0,415 yang berarti bahwa variasi dan variabel dependen dapat dijelaskan oleh variasi variabel-variabel independen sebesar 41,5%, sedangkan sisanya dijelaskan oleh faktor-faktor lain yang tidak dibahas di model ini. Hasil analisis dalam pengembangan menunjukkan bahwa variabel inflasi dan pertumbuhan ekonomi mengalami perkembangan yang fluktuatif. Selanjutnya, pendahuluan. Suatu negara dipandang berhasil atau tidak dalam memecahkan masalah ekonomi negara itu sendiri dapat dilihat dari ekonomi makro dan mikro negara tersebut. Dalam perspektif ekonomi, inflasi adalah fenomena moneter di negara di mana inflasi berfluktuasi cenderung menimbulkan gejolak ekonomi. Pertumbuhan ekonomi pada hakikatnya merupakan suatu rangkaian usaha kebijakan yang bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat, berkembang, kesempatan kerja, dan mengarahkan distribusi pendapatan secara merata. Sebagai salah satu cara untuk memecahkan masalah ekonomi di suatu negara, penelitian mengenai pengaruh inflasi dan pertumbuhan ekonomi terhadap pengangguran di Provinsi Jawa Timur ini penting untuk dilakukan. Menurut teori inflasi Keynesian, inflasi terjadi karena orang ingin hidup di luar kemampuan ekonominya. Dengan individualisme struktur lain, exposition inflasi adalah bagian produksi antara kelompok yang menginginkan lebih dari apa yang disediakan oleh masyarakat. Masalah itu menyebabkan situasi di mana permintaan masyarakat akan barang selalu melebihi jumlah yang tersedia, atau situasi yang dikenal dengan istilah inflationary hope yang dikemukakan oleh Apriliven 2015. Penelitian ini bertujuan untuk yang pertama, untuk mengetahui secara parsial seberapa besar pengaruh parsial inflasi terhadap tingkat pengangguran di Jawa Timur pada tahun 2003 sampai dengan tahun 2002. Yang kedua, untuk mengetahui secara parsial seberapa besar pengaruh parsial pertumbuhan ekonomi terhadap tingkat pengangguran di Jawa Timur tahun 2003 sampai 2022. Yang ketiga, untuk mengetahui secara simultan seberapa besar pengaruh simultan inflasi dan pertumbuhan ekonomi terhadap pengangguran di Jawa Timur pada tahun 2003 sampai tahun 2022. Selanjutnya, metode penelitian. Yang pertama, jenis dan sumber data. Dalam penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif kuantitatif. Analisis ini digunakan untuk menjelaskan pengaruh antara inflasi dan pertumbuhan ekonomi terhadap tingkat pengangguran di Indonesia. Data yang digunakan dalam penelitian ini jika dilihat dari sumbernya merupakan data sekunder. Data dalam penelitian ini diperoleh dari Badan Pusat Statistik. Selanjutnya, tempat dan waktu penelitian. Tempat penelitian ini di Jawa Timur. Waktu penelitian adalah dengan periode tahun 2003 sampai dengan tahun 2022. Selanjutnya, metode pengumpulan data. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah mencatat dan meneliti dokumen yang ada di website atau jurnal yang berhubungan dengan penelitian, baik dalam bentuk informasi, data statistik, data keuangan, dan lain sebagainya. Lalu, metode analisis data. Pada penelitian ini, teknik analisis data yang digunakan adalah uji asumsi klasik, meliputi uji normalitas, uji heterokedastisitas, uji multikolinearitas, uji autokorelasi, uji signifikansi, uji determinansi, dan uji regresi berganda. Selanjutnya, hasil penelitian. Yang pertama itu ada hasil uji asumsi klasik. Uji asumsi klasik yang digunakan adalah uji normalitas, uji multikolinearitas, uji heteroskedastisitas, dan uji autokorelasi. Yang pertama itu ada uji normalitas. Diketahui bahwa hasil uji Kolmogorov-Smirnov nilai sigma sebesar 0,200 lebih dari 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa uji normalitas ini menerima H0 yang artinya data
penelitian ini terdistribusi secara normal. Yang kedua itu ada uji multikolinearitas. Diketahui bahwa untuk variabel inflasi X1 memiliki nilai tolerans sebesar 0,835 dan variabel pertumbuhan ekonomi X2 memiliki nilai tolerans sebesar 0,835, di mana nilai tolerans lebih dari 0,10. Untuk variabel X1 memiliki nilai FIF sebesar 1,197 dan variabel pertumbuhan ekonomi X2 memiliki nilai FIF sebesar 1,197, di mana nilai FIF kurang dari 10. Maka dapat disimpulkan bahwa tidak ada multikolinearitas antar variabel independen dalam model regresi ini. Selanjutnya itu ada uji heteroskedastisitas. Diketahui bahwa variabel inflasi X1 memiliki nilai SIG 0,710, variabel pertumbuhan ekonomi X2 memiliki nilai SIG 0,690. Dari hasil output tersebut, diketahui bahwa nilai SIG dari inflasi X1 lebih dari 0,05, yaitu 0,710 lebih dari 0,05, dan nilai SIG dari pertumbuhan ekonomi X2 memiliki nilai lebih dari 0,05, yaitu 0,690 lebih dari 0,05. Artinya tidak terjadi gejala heteroskedastisitas pada model regresi ini. Selanjutnya itu ada uji autokorelasi. Diketahui bahwa nilai Durbin-Watson atau DW sebesar 1,203, lebih kecil dari batas atas DU, yaitu 1,5367, di mana 1,203 kurang dari 1,5367 dan kurang dari 4 dikurang DU. 4 dikurang 1,5367 sama dengan 2,4633. Maka sebagaimana dasar pengambilan keputusan dalam uji Durbin-Watson tersebut dapat disimpulkan bahwa tidak menghasilkan kesimpulan yang pasti. Dengan demikian, maka analisis regresi linear berganda untuk itu dapat juga dinyatakan tidak terjadi kasus autokorelasi pada model regresi ini. Yang selanjutnya itu ada dua uji hipotesis. Yang pertama itu ada uji signifikansi parsial atau uji T. Berdasarkan tabel di samping, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa hasil uji T adalah sebagai berikut. Yang pertama, pengaruh secara parsial antara inflasi X1 terhadap tingkat pengangguran Y di Provinsi Jawa Timur tahun 2003 sampai 2022. Probabilitas sebesar 0,001 lebih kecil dari 0,05, yaitu 0,001 kurang dari 0,05. Maka H0 ditolak dan HA diterima, sehingga dapat disimpulkan bahwa inflasi X1 secara parsial memiliki pengaruh yang signifikan terhadap tingkat pengangguran Y di Provinsi Jawa Timur tahun 2003 sampai 2022. Yang kedua itu ada pengaruh secara parsial antara pertumbuhan ekonomi X2 terhadap tingkat pengangguran Y di Provinsi Jawa Timur pada tahun 2003 sampai 2022. Probabilitas sebesar 0,026 lebih kecil dari 0,05, yaitu 0,026 kurang dari 0,05, maka H0 ditolak dan HA diterima, sehingga dapat disimpulkan bahwa pertumbuhan ekonomi X2 secara parsial memiliki pengaruh yang signifikan terhadap tingkat pengangguran Y di Provinsi Jawa Timur pada tahun 2003 sampai 2022. Yang selanjutnya itu ada uji signifikansi simultan atau yang sering disebut dengan uji F. Berdasarkan tabel di samping, diperoleh hasil bahwa probabilitas sebesar 0,004 lebih kecil daripada 0,05. Artinya, H0 ditolak dan HA diterima, sehingga dapat disimpulkan bahwa inflasi atau X1 dan pertumbuhan ekonomi atau X2 secara simultan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap tingkat pengangguran yang ada di Provinsi Jawa Timur pada tahun 2003 sampai 2022. Yang selanjutnya itu ada uji koefisien determinasi atau R-square. Berdasarkan hasil penelitian yang sudah kami lakukan, didapatkan adjusted R-square berpengaruh sebesar 0,415. Hal ini menunjukkan bahwa besarnya adjusted R-square mampu menjelaskan sebesar 41,5% pengaruh variasi tingkat pengangguran yang dipengaruhi oleh dua variabel independen, yaitu variabel X1 inflasi dan pertumbuhan ekonomi sebagai X2, karena keduanya memiliki pengaruh yang cukup signifikan. Sedangkan sisanya 58,5% dijelaskan oleh sebab-sebab yang lain di luar model yang diteliti. Selanjutnya, pembahasan. Pembahasan yang pertama yaitu mengenai pengaruh secara parsial antara inflasi terhadap tingkat pengangguran yang ada di Provinsi Jawa Timur. Berdasarkan hasil uji statistik yang telah dilakukan untuk menguji pengaruh antara inflasi terhadap tingkat pengangguran terbuka (TPT) di Provinsi Jawa Timur pada tahun 2003 sampai 2022 menunjukkan bahwa secara parsial inflasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat pengangguran terbuka yang ada di Provinsi Jawa Timur. Hal ini terlihat dari nilai probabilitas sebesar 0,001 lebih kecil daripada 0,05.
Hasil estimasi ini berarti ada pengaruh yang nyata antara inflasi dengan tingkat pengangguran terbuka di Provinsi Jawa Timur pada tahun 2003 sampai 2022. Pembahasan dari kelompok kami yang poin kedua yaitu pengasuh secara parsial antara pertumbuhan ekonomi terhadap tingkat pengangguran di Provinsi Jawa Timur. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, diperoleh hasil probabilitas sebesar 0,026 lebih kecil dari 0,05. Maka secara parsial memiliki pengaruh yang signifikan terhadap tingkat pengangguran di Provinsi Jawa Timur pada tahun 2003 hingga 2022. Hal ini berarti apabila pertumbuhan ekonomi di Jawa Timur naik, maka akan menaikkan tingkat pengangguran di Provinsi Jawa Timur. Nah, pertumbuhan ekonomi memang sangat berpengaruh terhadap tingkat pengangguran, tetapi masalah pengangguran bukan hanya pertumbuhan ekonomi yang menyebabkannya terus-menerus meningkat. Di waktu keadaan naiknya pertumbuhan ekonomi dan mengakibatkan jumlah angkatan pengangguran juga ikut naik, ada beberapa faktor lain yang juga dapat menyebabkan atau menimbulkan ketimpangan itu dapat terjadi, ialah di mana pertumbuhan itu dicap dengan banyak terbentuknya perusahaan yang bisa menampung tenaga kerja, tetapi sebaliknya di lapangan pekerjaan, angka pengangguran juga akan terus bertambah. Beberapa sebab yang dapat menimbulkan angka pengangguran meningkat, yaitu salah satunya pertumbuhan ekonomi tersebut ialah dipengaruhi oleh industri padat modal yang banyak memakai teknologi dibandingkan dengan padat karya. Hal itu hanya sedikit menyerap tenaga kerja karena mengandalkan tenaga mesin atau teknologi. Poin yang ketiga yaitu pengaruh secara parsial antara inflasi dan pertumbuhan ekonomi terhadap tingkat pengangguran di Provinsi Jawa Timur. Hasil uji statistik yang dilakukan untuk menguji pengaruh antara inflasi dan pertumbuhan ekonomi terhadap tingkat pengangguran terbuka atau TPT di Provinsi Jawa Timur tahun 2003 hingga tahun 2022 menunjukkan bahwa secara simultan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap tingkat pengangguran dengan nilai probabilitas sebesar 0,004 lebih kecil dari 0,05. Besarnya adjusted R kuadrat dapat menjelaskan sebesar 0,415. Hal ini menunjukkan bahwa 41,5% berpengaruh signifikan terhadap tingkat pengangguran, dan sisanya atau 100% dikurangi 41,5% sama dengan 58,5%. Dipengaruhi oleh faktor lain, inflasi dan pertumbuhan ekonomi. Maka dapat disimpulkan inflasi dan pertumbuhan ekonomi secara simultan atau bersama-sama berpengaruh terhadap pengangguran terbuka di Provinsi Jawa Timur. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, terlihat bahwa inflasi dan pertumbuhan ekonomi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap tingkat pengangguran di Indonesia secara umum. Oleh karena itu, jika diterapkan pada Jawa Timur, kemungkinan besar hasilnya akan serupa. Namun, pandangan ke depan tergantung pada upaya yang dilakukan pemerintah dan sektor swasta dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan mengendalikan inflasi di Jawa Timur. Jawa Timur memiliki potensi sumber daya alam dan manusia yang cukup besar, namun perlu adanya dukungan infrastruktur dan investasi yang lebih baik untuk mengoptimalkan potensi tersebut. Terakhir, simpulan. Berdasarkan hasil penelitian tentang pengaruh inflasi dan pertumbuhan ekonomi terhadap tingkat pengangguran di Jawa Timur, maka dapat disimpulkan sebagai berikut. Yang pertama, inflasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengangguran terbuka di Provinsi Jawa Timur tahun 2003 hingga tahun 2022. Nilai signifikan inflasi adalah 0,001 karena nilai signifikansinya lebih kecil dibandingkan dengan alfa 5%. Jika inflasi di Provinsi Jawa Timur Agak ngeblank akan tapi gak jika apa-apa. provinsi Lanjutin aja. Jika inflasi di Provinsi Jawa Timur naik dan berpengaruh pada tingkat pengangguran yang juga naik, kemudian sebaliknya jika inflasi menurun, maka tingkat pengangguran juga akan menurun. Yang kedua, pertumbuhan ekonomi berpengaruh signifikan terhadap pengangguran terbuka di Provinsi Jawa Timur tahun 2003 hingga 2022. Nilai signifikansi pertumbuhan ekonomi adalah Gak adalah apa-apa. 0,026 karena nilai signifikansinya lebih kecil dibanding dengan alfa 5%. Maka berapapun jumlah kenaikan pertumbuhan ekonomi akan mempunyai pengaruh terhadap pengangguran terbuka. Yang ketiga, inflasi dan pertumbuhan ekonomi secara simultan atau bersama-sama berpengaruh terhadap pengangguran terbuka di Provinsi Jawa Timur tahun 2003 hingga tahun 2022. Nilai signifikansi inflasi dan pertumbuhan ekonomi adalah 0,004 karena nilai signifikansinya lebih kecil dibanding dengan alfa 5%, maka kenaikan inflasi dan pertumbuhan ekonomi memiliki pengaruh terhadap tingkat pengangguran terbuka. Terakhir banget, saran. Berdasarkan hasil pembahasan dan analisis data menunjukkan bahwa inflasi atau X1 dan pertumbuhan ekonomi atau X2 secara bersama-sama mempunyai pengaruh signifikan dan secara masing-masing juga mempunyai pengaruh signifikan. Melihat kondisi di atas, ada beberapa saran yang diberikan, yaitu yang pertama, pemerintah bisa membuat agar pengusaha menaikkan hasil produksinya, menekankan tingkat upah, melakukan pengawasan
harga dan sekaligus menetapkan harga maksimal. Pemerintah seharusnya melakukan distribusi secara langsung, di mana hal ini diharapkan agar tidak terjadinya kenaikan harga. Yang kedua, pemerintah perlu merangsang terciptanya lapangan pekerjaan baru dengan memperhatikan usaha kecil dan menengah atau UKM, karena pada sektor itulah orang menganggur banyak bekerja. UKM dapat menyerap banyak tenaga kerja apabila dikembangkan dengan baik dan juga didukung oleh pemerintah. Terima kasih. Sekian dari kelompok 6. Apabila ada tutur kata atau tingkah laku kita yang kurang berkenan, kami mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thanks for watching Presentasi by Kilim Talk 6.